Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Anjloknya IHSG dalam 2 hari kemarin berbuntut panjang. Setelah dirut BEI, kini pimpinan Otoritas Jasa Keuangan mengundurkan diri. Melalui siaran pers, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya. Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KPMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Buntut indeks harga saham gabungan anjlok 2 hari berturut-turut. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri. Meskipun pasar dibuka di zona positif pagi ini, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengundurkan diri. Iman menjelaskan pengunduran diri menjadi bentuk tanggung jawab usai pasar modal Indonesia anjlok 2 hari berturut-turut. Iman berharap pengunduran diri dapat memperbaiki pasar modal menjadi lebih baik. Sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini, pasar modal kita jadi lebih baik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman. Purbaya menilai itu langkah positif sebagai bentuk tanggung jawab jabatan. Ia menambahkan pengunduran diri Iman membuktikan ada kesalahan fatal atas sistem di bursa. Perihal pengganti Iman, ia menyerahkannya pada mekanisme BEI. Saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ, sehingga kita Pasar modal Indonesia dalam 2 hari terakhir. OJK memastikan operasional BEI tetap normal dan akan segera menunjuk PLT Dirut BEI. Selain itu, OJK akan melaksanakan aturan free float 15% serta melaksanakan proses demutualisasi BEI. Keputusan tersebut kami pandang sebagai bentuk tanggung jawab moral ya, terhadap kondisi saat ini. OJK memastikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu keberlangsungan operasional, baik itu dari bursa, clearingnya, dan juga kustodinya. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dan juga prosedur yang berlaku, OJK akan menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan pengambilan keputusan strategis serta stabilitas operasional bursa. Kita pantau langsung dari kantor Bursa Efek Indonesia, ada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Febri James. Ariel, apa yang bisa Anda laporkan dari kantor BEI? Ya, Renata. Renata, setelah dari pengunduran Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, kini dari pihak OJK juga ada yang melakukan pengunduran. Di antaranya adalah dari Ketua Dewan Komisioner, lalu kemudian juga ada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif Bursa Karbon, lalu yang terakhir adalah Deputi Komisioner Pengawasan Emiten Transaksi Efek Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif Bursa Karbon OJK, yang dimana ini juga dilakukan setelah pengunduran dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Ini juga sejalan dengan adanya sentimen pasar setelah terjadinya
anjlok yang terjadi dari IHSG yang terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Januari lalu. Selain itu juga dari pihak OJK mengatakan bahwa dengan adanya pengunduran ini tidak akan mengganggu dari operasional yang dilakukan oleh OJK dan tidak akan mengganggu dari sistem pengawasan yang dilakukan OJK. Dan selain itu juga bahwa hingga saat ini dikatakan bahwa OJK akan tetap stabil dengan adanya pengunduran ini, yang dimana juga dari pihak OJK hingga BI mengatakan bahwa langkah ini diambil merupakan langkah tanggung jawab, yang dimana ini merupakan langkah tanggung jawab yang sesuai dengan apa yang telah terjadi. Dan selain itu juga dari Menteri Keuangan Purbaya mengatakan dengan dilakukannya pengunduran ini merupakan hal yang positif, karena Purbaya menilai ada sesuatu langkah yang fatal yang dilakukan oleh BI, yang dimana dalam hal ini ia mengatakan bahwa ia tidak memfollow up dengan masukan atau pernyataan dari MSCI. Dan selain itu juga bahwa nantinya terkait dengan direksi baru yang kedepannya, maka dari OJK sendiri mengatakan bahwa nantinya dalam waktu dekat akan dilakukan penunjukan terkait dengan pengisian dari pimpinan baru, yang dimana dalam hal ini juga dilakukan dalam batas waktu dekat. Sesuai dengan peraturan yang ada dikatakan bahwa nantinya ini akan diisi oleh salah satu orang anggota direksi BI yang ditunjuk sebagai pejabat sementara hingga nantinya akan ditunjuk dalam pejabat yang akan dilakukan. Renata. Baik, Eril, ini merupakan peristiwa yang cukup mengagetkan karena Ketua OJK dan 2 pejabat mundur, kemudian juga dari BI juga sendiri mundur begitu. Dari pandangan Anda di sana atau dari informasi yang Anda dapatkan, mungkin kira-kira kapan kemudian ini untuk penunjukan posisi-posisi yang kosong ini? Ya Renata, memang masih belum ada informasi mendetail terkait dengan penunjukan dari pengganti dari Direktur Utama BI, yang dimana memang dalam hal ini juga dikatakan bahwa terkait dengan penunjukan ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun memang informasi yang kami terima sementara untuk jabatan Direktur BI ini nantinya akan diisi oleh salah satu anggota direksi BI dengan kesepakatan dari para pejabat BI yang nantinya ia akan melakukan pelaksana tugas sementara. Renata. Itu kalau untuk di Rut BI, Eril. Namun untuk posisi-posisi OJK ini kan juga punya peran yang sangat penting untuk sektor keuangan kita. Dari informasi yang Anda sudah dapatkan, kira-kira dalam 2 hari ke depan meskipun Sabtu dan Minggu, mungkin apakah ada informasi yang Anda bisa dapatkan untuk kemudian dari pemerintah, mungkin untuk bagaimana kemudian bisa mengisi jabatan ini yang kosong, posisi yang kosong ini? Ya Renata, dari OJK pun mengatakan bahwa akan melakukan secepatnya Renata, yang dimana dalam hal ini juga masih belum mendapatkan informasi mendetail. Namun dari pemerintah sendiri, dari Purbaya mengatakan bahwa terkait dengan nantinya pimpinan tersebut, ini akan diserahkan kembali kepada OJK, yang dimana ia menyerahkan sepenuhnya terkait dengan keputusan siapa pimpinan-pimpinan yang akan diisi. Tentu saja ini kita akan tunggu Renata terkait dengan siapa pengisi-pengisi selanjutnya yang akan mengisi dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, kemudian juga dari OJK, yang tentunya kita akan tunggu karena ini akan tentunya berpengaruh besar, Renata. Baik, Eril, bisa Anda jelaskan mungkin bagaimana kemudian dari alasan beberapa pejabat ini yang kemudian akhirnya memutuskan untuk mundur? Apa faktor yang mendasari mereka yang pada akhirnya memutuskan untuk mundurkan diri, Eril? Ya Renata, informasi yang kami terima bahwa terkait dengan pengunduran dari pimpinan-pimpinan tersebut, yang dimana ia merasa bahwa ini merupakan tanggung jawab yang dilakukan, karena memang jika melihat pada 2 hari lalu ini melihat dari nilai ISHG ini turun anjlok yang cukup besar, yang dimana ini terjadi pada tanggal 28 hingga 29, walaupun memang hari ini terjadi adanya peningkatan, langkah ini diambil merupakan langkah tanggung jawab yang dilakukan. Dan selain itu juga bahwa dari Menteri Purbaya sendiri mengatakan bahwa ini merupakan langkah yang diambil untuk tanggung jawab dari pejabat-pejabat yang ada. Renata. Baik, terima kasih informasi lengkapnya. Jurnalis Kompas TV Eril Wiranata melaporkan langsung dari kantor.